Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofi Halimah Mawadah, NIM 122101830818. Saya di sini dari kelas Tadris Bahasa Indonesia 4A IAIN Tulung Agung akan menyampaikan metode pembelajaran daring, yaitu ceramah plus penugasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bagaimana kabar kalian? Semoga kita semua dalam lindungan Allah SWT. Amin. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik. Di sini, Ibu akan menyampaikan materi tentang teks iklan. Kalian pasti tahu iklan itu apa. Iklan sering kita jumpai dalam media elektronik seperti televisi, radio, media massa seperti koran, majalah. Oke, apa bedanya dari kedua media massa dan media elektronik? Pertama, jika kita lihat dari media elektronik seperti televisi, iklan itu kita bisa lihat, bisa kita dengarkan, bisa kita baca, tetapi tidak bisa kita pegang. Kalau di media massa, kita bisa baca, kita bisa lihat, kita bisa pegang, tetapi tidak bisa kita dengarkan. Oke. Berikut ini pengertian dari teks iklan. Yang pertama adalah berita pesanan yang mendorong, membujuk khalayak ramai agar tertarik pada barang dan jasa yang ditawarkan. Untuk pengertian kedua, yaitu pemberitahuan kepada khalayak mengenai barang atau jasa yang dijual, dipasang di dalam media massa seperti surat kabar dan majalah atau di tempat umum. Itulah pengertian dari teks iklan. Untuk selanjutnya, yaitu ciri-ciri teks iklan. Yang pertama, teks iklan bersifat informatif dan komunikatif. Untuk yang kedua, teks iklan harus disusun secara objektif dan jujur. Yang ketiga, teks iklan ditulis singkat, padat, jelas, dan mudah dipahami. Yang keempat, teks iklan tidak menyinggung pihak lain. Dan yang terakhir, teks iklan menarik perhatian banyak orang. Untuk selanjutnya, struktur dari teks iklan. Yang pertama, judul atau nama produk. Pada bagian ini berisi nama produk, nama jasa, atau kegiatan yang diiklankan. Untuk yang kedua, penjelasan, yaitu bagian yang berisi tujuan produk atau tujuan jasa atau kegiatan tersebut diiklankan. Dan yang terakhir, nama dan alamat pengiklan, yang berisi nama orang, alamat, atau nomor telepon yang dapat dihubungi. Berikutnya, kebahasaan dari teks iklan. Yang pertama, persuasif, yang artinya berisi bujukan atau dorongan tentang suatu kebiasaan ataupun gaya hidup. Yang kedua, imperatif, yang berarti berisi permintaan, ajakan, atau dorongan, dan larangan. Yang ketiga, berima atau puitis, yang artinya pemilihan rima dan pemilihan kata atau diksi yang tepat agar mudah dipahami khalayak ramai. Untuk yang keempat, berkesan positif, artinya berisi penawaran yang positif agar tidak menyinggung pihak lain. Yang kelima, singkat, yang pastinya menggunakan kalimat yang tidak terlalu panjang dan tidak berbelit-belit agar mudah dipahami. Selanjutnya, unsur-unsur pembentuk teks iklan. Pertama, sumber adalah pemasang iklan yang berinisiatif dan penyandang dana dari pemasangan suatu iklan. Kedua, pesan, yaitu informasi yang disampaikan wujudnya bisa berupa pesan verbal dan pesan non-verbal. Ketiga, media, yaitu sarana yang digunakan, misalnya media cetak, elektronik, dan sarana-sarana lainnya.
Yang keempat, penerima, yaitu individu atau kelompok masyarakat yang menjadi sasaran atau objek iklan. Untuk selanjutnya, efek adalah perubahan yang terjadi pada diri penerima, baik itu dalam aspek sikap, pola pikir, perilaku, kebiasaan, dan pola hidup. Yang keenam, umpan balik, yaitu tanggapan, reaksi, atau respon yang dikehendaki dari penerima pesan. Tujuan atau fungsi teks iklan. Pertama, fungsi informasional, yaitu iklan memberitahukan kepada konsumen tentang karakteristik suatu produk, juga berbagai manfaat yang mereka peroleh. Kedua, fungsi transformasional, yaitu iklan berusaha untuk mengubah sikap-sikap yang dimiliki oleh konsumen terhadap merek, pola-pola belanja, gaya hidup, dan teknik-teknik mencapai sukses. Seperti teks iklan tersebut yang sudah memiliki kriteria sebagai iklan pada umumnya. Dari bahasanya pun terlihat. Pertama, bahasanya sederhana. Yang kedua, mudah diingat. Dan yang ketiga, cenderung persuasif. Tetapi iklan tersebut bukan kategori iklan komersial yang membeli suatu produk. Namun, iklan tersebut merupakan iklan informasional yang bertujuan memberitahukan kepada khalayak untuk tidak mudik terlebih dahulu, khususnya pada tahun ini. Lanjut ke jenis-jenis teks iklan. Untuk berdasarkan pola penyajiannya, ada iklan media cetak. Pertama, iklan baris. Pemasangannya berupa baris, teks disajikan terbatas, tidak ada gambar, mengalami peningkatan dan dimanfaatkan pada perorangan atau perusahaan kecil. Seperti contoh yang tertera. Seperti contoh iklan tersebut yang banyak mengalami penyingkatan kata pada teks iklan dan disajikan secara terbatas. Untuk yang kedua, iklan kolom. Iklan yang pemasangannya berupa kolom-kolom karena bentuknya besar, di samping menggunakan teks, iklan sering menyentarkan gambar atau ilustrasi yang menarik. Bisa kita lihat contohnya. Dalam iklan kolom tidak ada penyingkatan dalam kata, berbeda dengan iklan baris yang ada penyingkatan dalam katanya. Selanjutnya, iklan elektronik. Yang pertama, iklan radio. Iklan ini mengandalkan efek suara, baik itu berupa tuturan, musik, maupun bunyi-bunyi. Kedua, iklan televisi. Iklan yang mengandung unsur suara, gambar, dan gerak. Ketiga, iklan film. Iklan film yang tersaji dalam judul film, produk sinema. Iklan film ini biasanya muncul sebelum film ditayangkan. Selanjutnya, jenis teks iklan berdasarkan isinya. Pertama, iklan pemberitahuan. Iklan ini lebih terfokus pada kepentingan untuk memberitahu khalayak mengenai suatu hal, baik itu berupa peristiwa, keadaan, atau hal lainnya. Jenis ini umumnya dipasang perorangan suatu keluarga. Namun, ada pula yang dipasang oleh perusahaan-perusahaan, misalnya berupa pemberitahuan pembubaran perusahaan dan rapat pemegang saham. Nah, ini contohnya seperti iklan pengumuman berita duka. Selanjutnya, iklan layanan masyarakat. Iklan ini bertujuan memberikan penerangan, penjelasan kepada masyarakat, seperti iklan keluarga berencana dan iklan bahaya narkotika. Pengguna iklan ini umumnya pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat, seperti contoh iklan bahaya merokok. Ketiga, iklan penawaran, yaitu iklan yang bertujuan untuk menawarkan produk atau jasa. Iklan penawaran jasa disebut dengan iklan niaga atau lowongan pekerjaan, seperti contoh yang dapat kita lihat. Lalu, bagaimana cara kita menyusun teks iklan? Berikut ini langkah-langkah menyusun teks iklan. Pertama, mendeskripsikan objek. Mendeskripsikan barang, jasa, atau kegiatan yang akan diiklankan. Misalnya sepeda, rumah, komputer, lowongan pekerjaan. Kedua, menentukan media dan bentuk pemasangan teks iklan. Pemasangan dapat dilakukan berbagai bentuk, secara langsung maupun tidak, dan berbagai media, yaitu elektronik dan media cetak. Selanjutnya,
mencatat isi pesan yang ingin disampaikan, yang berisi penjelasan tujuan yang hendak dicapai dalam membuat teks iklan. Teks iklan juga harus memuat pesan yang jelas sehingga konsumen penasaran dan sedia untuk melakukan pembelian. Tak lupa ditulis dengan menggunakan pilihan kata, terus menarik serta sopan. Yang keempat, menentukan judul teks iklan. Judul dapat berupa nama produk, jasa, atau kegiatan. Usahakan dibuat semenarik mungkin untuk menggugah minat konsumen. Yang kelima, menyusun kerangka teks iklan. Kerangka teks iklan disusun berdasarkan struktur pembangun teks iklan. Untuk yang keenam, membaca dan meneliti kembali teks iklan. Ya, berarti memperbaiki dulu dan dicermati kekurangan teks iklan setelah disusun sebelum diajukan ke media pemasangan iklan. Oke, jadi semuanya sudah tahu ya, apa tadi pengertian teks iklan, jenis, struktur, kebahasaan, dan masih banyak lagi. Oke, untuk tahap terakhir akan Ibu beri penguatan atau kesimpulan dalam materi teks iklan. Jadi, iklan merupakan berita pesanan yang disampaikan kepada khalayak ramai untuk menawarkan barang atau jasa yang mereka tawarkan. Dan yang kedua, struktur yang paling penting yang harus kita ingat. Struktur tadi ada apa? Ada 3. Pertama, judul teks iklannya. Yang kedua, penjelasan dari iklan, dan yang terakhir nama serta alamat dari si pengiklan. Terus yang ketiga, kebahasaan. Unsur kebahasaan tadi ada 5. Pertama, persuasif, membujuk. Yang kedua, imperatif, memerintah. Yang ketiga, puitis atau berima. Yang keempat, bersifat positif. Dan yang terakhir, ringkas pastinya. Oke, setelah mengetahui unsur kebahasaan dan teks, kita bisa menyampaikan teks iklan tersebut. Terus bagaimana kita membuatnya sebelum menyampaikan? Tadi apa saja? Yang pertama, mendeskripsikan iklan. Apa sih yang harus kita deskripsikan dalam membuat iklan? Kita harus mendeskripsikan dulu. Kedua, menentukan media dan bentuk pemasangan teks iklan. Yang ketiga, mencatat isi pesan yang ingin kita sampaikan. Dan yang keempat, menentukan judul. Yang kelima, menyusun kerangka teks iklan. Dan yang terakhir, membaca dan meneliti ulang teks iklan yang telah kita buat. Itu saja penguatan dari Ibu. Nanti jangan lupa tugasnya dikerjakan dan dikumpulkan secara pribadi lewat WhatsApp. Inilah tugas-tugas yang harus kalian perhatikan. Yang pertama, menyusun teks iklan dengan tema mengajak agar tetap di rumah saja untuk memutus penyebaran virus COVID-19. Kedua, videokan penjelasan iklan yang telah kalian buat dengan durasi maksimal 10 menit. Yang terakhir, unggah video kalian di YouTube. Setelah itu, kirimkan link videonya di WhatsApp Ibu. Oke, jelas ya? Oke, Ibu kira sudah paham semua. Baik, sebelum kita tutup pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga ilmu yang Ibu sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun penjelasan materi yang saya sampaikan tadi. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.